Dari poin kelima ini ya bisa kita kontekstualisasikan. Oh, enam ya. Kira-kira eh, apa feedbacknya untuk seorang guru atau pendidik? Rasulullah itu kan ingin melakukan ibadah umroh dengan para sahabatnya, namun dihalang-halangi oleh mereka. Terjadi kericuhan, akhirnya dibuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, karena waktu itu Rasulullah katakanlah bertempat beristirahat di satu desa yang disebut dengan Hudaybiyah, kan begitu. Maka kemudian dibuat kesepakatan dengan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Salah satunya, kalau yang masih ingat belajar Khulasatul Nuril Yakin, juz berapa? Juz 2 ya. Kalau yang pertama kan tentang Rasulullah SAW. Salah satunya itu 10 tahun ke depan, selama 10 tahun ke depan itu tidak boleh ada peperangan, artinya dilakukan gencatan senjata, al-hudnah begitu ya. Kalau bahasa sekarangnya al-hudnah, ada gencatan senjata. Selama dalam kurun waktu 10 tahun tidak boleh ada peperangan antara umat Islam dengan mereka kafir Quraisy. Kemudian yang miris ini sebetulnya ketika ada orang Islam yang ingin pergi ke Mekah itu tidak masalah, jangan dilarang begitu. Tapi ketika ada orang Quraisy kafir dari Mekah ingin katakanlah pindah ke wilayah Islam, itu harus dilarang. Maka di sini para sahabat merasa bersedih, kok begini perjanjiannya, seolah-olah menguntungkan pihak musuh, bukan umat Islam. Tapi yang model seperti ini diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu visioner begitu, cara berpikirnya jauh ke depan, lebih maju, sudah mempertimbangkan seluruh aspek yang ada. Ternyata selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan, dilakukan gencatan senjata. Ini nih yang maksudnya yang coba saya jelaskan dari faja'alallahu ta'ala lahu fi nafsihim al-khirata. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, namanya pelanggaran itu kan sebenarnya berarti dianggap ada kerugian bagi umat Islam. Iya. Tapi sebetulnya di situ ada kebaikan yang luar biasa bagi umat Islam itu sendiri. Jadi yang menyebabkan perjanjian Hudaybiyah itu dianggap selesai, tidak berlaku lagi, karena ada suku Quraisy ya, kalau tidak salah namanya kelompoknya Bani Bakar atau yang lain, silahkan gimana bu sejarahnya ya. Ada jadi min khulafa'i Quraisy, jadi kabilah-kabilah yang bersekutu dengan orang-orang Quraisy itu menyerang, melakukan pembunuhan terhadap salah satu kabilah, di mana kabilah ini min khulafa'i al-muslimin, min khulafa'i Rasulullah. Jadi kan ada pihak-pihak yang bersekutu dengan orang-orang Quraisy, ada pihak-pihak yang bersekutu dengan Rasulullah SAW. Ketika salah satu pihak dari mereka melakukan pembunuhan, menyerang salah satu pihak dari Rasulullah SAW, maka berarti perjanjiannya batal dong. Ya, kan tadi perjanjiannya 10 tahun tidak ada peperangan, dilakukan gencatan senjata. Karena mereka menyalahi janji, ya di sini ada al-ghadru, ada al-ikhlaf, maka kemudian Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya untuk apa? Untuk menaklukkan kota Makkah. Dari situlah kemudian terjadi peristiwa Fathu Makkah. Ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi bahasa kitanya apa kebaikannya? Laula fathu Makkah, begitu ya. Kalau tidak karena fathu Makkah, mungkin tidak di sini ada Madinatul Najah. Tak mungkin kan? Artinya Fathu Makkah ini sebagai pembuka
untuk jalannya Islamisasi di seluruh penjuru dunia. Maka inilah kebaikan yang luar biasa yang didapatkan oleh umat Islam meskipun mereka itu dihianati. Jadi kalau ada yang merasa dihianati oleh pasangannya, jangan sakit hati. Iya, ya. Allah akan memberikan makhraj. Allah akan memberikan manfaat. Iya, jadi ada kebaikan. Ada kebaikan yang luar biasa. Untung nggak jadi sama dia. Itu nanti ujung-ujungnya akan ketahuan hidup belakangnya ketahuan. Makanya rumus kita kan selalu harus sampaikan, buanglah mantan pada tempatnya. Dari poin kelima ini ya bisa kita kontekstualisasikan. 6 ya. Kira-kira apa feedbacknya untuk seorang guru atau pendidik begitu? Ya berarti jelas bahwa seorang pendidik, seorang guru harus konsisten ya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, termasuk dengan fakta integritas yang sudah ditulis. Fakta integritas itu kan minal misak ya, minal ahdi begitu. Itu merupakan perjanjian antara dua pihak, antara dirinya dengan pesantren begitu. Maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Silakan, apa ada yang ingin mengembangkan untuk lebih memperkaya, dibuka agar jangan hanya dari satu sisi.